Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan iman, kekuatan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, materi kali ini yaitu tentang biologi terintegrasi dengan Al-Quran. Saya menyebutnya adalah dengan biotestik ya. Bio itu biologi, kemudian testik itu ketuhanan. Diharapkan dengan biologi ini atau ilmu biologi ini, dengan pelajari biologi ini, kita mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya materi-materi biologi ini saya integrasikan dengan Al-Quran supaya kalian mendapatkan dua ilmu ya, ilmu biologinya kemudian ilmu Al-Qur'annya. Tentunya dengan penafsiran-penafsiran yang dikaitkan dengan ilmu biologi. Dan nanti hasil akhirnya adalah para siswa diharapkan mendapatkan keimanan yang semakin kuat. Ruang lingkup biologi pada materi kali ini yaitu akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi yang terintegrasi dengan Al-Quran. Merupakan materi kelas 10. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian biologi yang terintegrasi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua menjelaskan cabang-cabang biologi yang terintegrasi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi yang terintegrasi dengan Al-Quran. Apa sih biologi itu ya? Dan mengapa kita harus belajar biologi? Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari biologi? Kita semua ya, manusia itu mempunyai pikiran, mempunyai mata, mempunyai pendengaran, kemudian mempunyai rasa. Yaitu merupakan pondasi-pondasi untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua macam kenikmatan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia merugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, selagi kita masih bergerak, selagi kita masih bisa berpikir, kita manfaatkan untuk belajar, untuk melatih keterampilan, dan untuk mencari ilmu pengetahuan yang tentunya yang kita dapatkan adalah wawasan dan pengalaman. Biologi itu berasal dari dua kata ya, bios dan logos. Bios itu artinya hidup. Kemudian logos ini artinya ilmu. Ya, ini dari bahasa Yunani, sehingga biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan komponen-komponen penunjangnya. Mengapa kita harus mempelajari biologi? Kita manusia itu melakukan aktivitas sehari-hari itu merupakan adanya suatu ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Manusia itu termasuk salah satu makhluk hidup ya, yang memiliki ciri-ciri, ada yang bernapas, kemudian
berkembang biak, kemudian melakukan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian melakukan metabolisme, artinya mendapatkan nutrisi ya dari makanan tersebut. Itu yang menjadikan bahwa manusia itu bisa dikatakan makhluk hidup, dan kita tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan fisik yang sangat sempurna, dengan fisik yang sangat komplit, dengan struktur-struktur yang sangat kompleks ya, terdiri dari berbagai sel-sel yang sangat banyak, kemudian tersusun dari berbagai jaringan, dan nanti terbentuk sebuah organ, kemudian sistem yang nanti akan menggerakkan struktur organ tersebut. Jadilah kita manusia yang dapat beraktivitas seperti biasa. Kemudian apa saja sih manfaat kita mempelajari biologi? Banyak sekali. Yang pertama, kita bisa memahami diri kita sendiri, bahwa dengan bisa memahami diri kita sendiri, nanti otomatis kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kita mengerti makanan-makanan yang harus kita makan, apakah beracun, apakah tidak. Kemudian kita memperhatikan di sekeliling kita komponen-komponen apa sajakah yang menunjang pada proses kehidupan. Ternyata kita itu tidak hidup sendirian. Kita berdampingan dengan hewan, kemudian dengan tumbuhan, dan kita pun tidak terlepas dari hewan dan tumbuhan itu. Kita dapat melangsungkan kehidupan ini yaitu dengan proses memakan makanan yang mengandung nutrisi, yang tentunya berasal dari tumbuhan dan hewan itu. Kita juga mengetahui klasifikasi dari masing-masing komponen-komponen biologi tersebut. Ada komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik. Jadi dalam kehidupan ini ada dua komponen ya, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini komponen hidup ya, seperti manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian mikroorganisme. Tentunya mikroorganisme ini komponen hidup yang sulit dilihat oleh secara makroskopik ya, artinya secara mata, kasat mata itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dengan mikroskopik. Makanya mikroorganisme ini disebut dengan mikro ya, kecil, makhluk yang sangat kecil atau organisme yang kecil. Kemudian ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik yang ada di sekitar kita ya, ada zat kimia, kemudian ada unsur-unsur, ada batu, ada air, kemudian ada tanah. Itu merupakan unsur-unsur abiotik, dan satu sama lain ya, masing-masing unsur itu saling berhubungan dan saling berkaitan dan saling bekerja sama, karena kita tidak terlepas dari bantuan-bantuan komponen abiotik itu. Manusia itu tidak terlepas dari unsur air ya, yang merupakan komponen abiotik. Setiap hari kita meminum air, dan tubuh manusia itu harus membutuhkan komponen yang namanya air. Kemudian kita juga membutuhkan oksigen. Nah, oksigen ini komponen abiotik. Begitu juga kita juga harus menjaga komponen-komponen abiotik itu agar kelestariannya tetap terjaga supaya tidak rusak, sehingga kelangsungan hidup manusia juga akan berlangsung lama ya. Contoh misalkan kita itu setiap hari menghirup oksigen, tapi kalau misalkan oksigen itu rusak atau tercemar, otomatis nanti akan mengaruhi tubuh kita ya, paru-paru kita menjadi rusak, kemudian sistem peredaran kita menjadi tercemar ya, dan sebagainya. Kemudian komponen abiotik air ya, kita sehari-hari itu membutuhkan air. Kalau misalkan airnya tercemar, airnya rusak, itu nanti akan berdampak pada tubuh kita. Kita menjadi sakit, kita terjangkit berbagai penyakit dan sebagainya. Maka dari itu
kita penting sekali untuk mempelajari biologi, bukan hanya sebagai tenaga ahli nantinya, artinya kalian menjadi seorang peneliti, bukan hanya seperti itu, tapi minimal kita bisa memahami diri kita supaya kehidupan kita itu bisa lebih baik lagi, yaitu dengan menjaga lingkungan kita supaya tetap asri, sehingga kalau misalkan lingkungan tetap asri, udara bersih, air bersih, kemudian lingkungan bersih, sehingga nanti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi lebih nyaman, lebih enak ya, dan sebagainya. Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Komponen komponen penyusun kehidupan dan komponen penyusun makhluk hidup. Komponen penyusun kehidupan itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu unsur yang paling kecil, komponen yang paling kecil dari kehidupan adalah atom. Kemudian ada molekul, kemudian ada sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ, ada sistem organ, kemudian ada individu, kemudian ada populasi, kemudian ada komunitas, kemudian ada ekosistem, kemudian ada bioma. Nah, bioma ini adalah tempat kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Dan kemudian biosfer. Biosfer ini terdapat unsur-unsur oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur kehidupan, unsur penyusun makhluk hidup yang paling kecil adalah sel. Sel ini dikatakan makhluk hidup karena dapat bergerak, karena dapat mengalami metabolisme ya. Dan sel-sel ini terdiri dari berbagai komponen-komponen organel yang menyebabkan sel itu dapat beraktivitas ya. Kemudian sel-sel berkumpul atau bergabung itu membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini memiliki sel-sel yang berbeda-beda, nanti tergantung jaringannya. Kemudian jaringan-jaringan ini membentuk satu kumpulan yang bernama organ. Ya, organ-organ ini sudah memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki tugasnya masing-masing, namun belum bisa berfungsi, belum bisa digunakan sebelum adanya yaitu sistem organ. Nah, sistem ini adalah sebuah sistem yang secara mekanik atau otomatis berjalan pada makhluk hidup ya, untuk menggerakkan organ-organ pada satu individu dan individu yang lainnya. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa sebelum manusia itu mengalami, janin itu mengalami proses kehamilan pada umur 4 bulan ya, atau 40 hari ya, maka Allah itu melakukan suatu perjanjian atau komunikasi dengan janin itu, yaitu dengan kehidupannya, kemudian dengan kematiannya, dengan kebahagiaannya, dan dengan celakanya ya. Jika si janin itu sanggup ya untuk memenuhi perjanjian tersebut ya, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ya kepada janin tersebut. Nah, ini awal atau cikal bakal manusia itu mengalami kehidupan.
sistem-sistem organnya sudah mulai bergerak, sudah mulai berfungsi organ-organnya dan sebagainya. Kemudian lahirlah ke dunia, ya, ini membuktikan bahwa manusia atau janin tersebut telah siap dan telah sanggup untuk melakukan proses kehidupan atau menjalani kehidupan. Kemudian sistem organ, kemudian organ, ya, individu, ya. Jadi manusia itu terdiri dari berbagai macam organ-organ yang berbeda-beda yang memiliki fungsinya masing-masing, ya. Semua secara tersistem, ya, tidak saling bertabrakan dan tidak saling mendahului, ya, antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Sehingga manusia itu dari dirinya saja itu sudah membutuhkan komponen-komponen dan terdiri dari komponen-komponen yang lain, atau organ-organ yang tidak satu tapi banyak, ya. Begitu juga dalam kehidupannya, ya. Manusia itu tidak bisa sendirian, harus berkomunikasi dengan manusia yang lainnya agar sistem kehidupannya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian individu disebut dengan populasi, ya, itu. Kemudian populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, dan keseluruhannya kita semua hidup, ya, pada tataran bioma, ya. Mungkin itu saja pendahuluan mengenai materi biotestik tentang ruang lingkup biologi. Nanti kita bisa lanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.